Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Sudah sekian lama tidak bertemu dengan saya sendiri Abiasar. Di sini saya ingin jelaskan materi tentang budaya manajemen pengetahuan operasional. Oke, di sini ada materi pertama itu ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan sebagainya menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional, sebagai pemecah masalah anggotanya. Terus ada sudut pandang budaya. Ada budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturannya yang menekan dan sebagainya. Budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Selanjutnya ada manajemen mencakup beberapa hal. Yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang terakhir, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, melaksanakan merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Selanjutnya ada pengetahuan, itu adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Kemudian budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya manajemen dan pengetahuan secara konseptual. Budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Ada daftar-daftar pertanyaan yang bisa diajukan kepada manajer. Yang pertama itu, apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini? Kemudian, tipe orang macam apa yang berhasil di sini? Selanjutnya, apa yang dilakukan untuk mengorbankan semangat kerja di sini? Lalu, tipe orang macam apa yang berprestasi buruk di sini? Kemudian ada manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke sesuatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, mengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang, melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk package knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Kemudian ada budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seorang yang melakukan knowledge sharing ini tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan bagi orang banyak. Unsur budaya sharing pengetahuan. Peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan dan advokasi. Budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Kemudian adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Terus kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Gambar kerangka knowledge sharing. Di sini ada fasilitator dan sharing champion. Bentuk sharing champion, sediakan fasilitator bersertifikat, beri reward pada fasilitator. Kemudian ke media, sediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang peserta. Lanjut ke peserta, stimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain atau memberi reward kepada peserta. Nyambung ke kontributor, menstimulasi keinginan sharing, kenali, dan beri reward kepada kontributor. Ada peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Leadership
kemudian sense of direction, kemudian climate, kemudian positive teamwork, value add system, enabling structure, approach competence, terakhir development individual. 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S, Mike Kenshill. Ada struktur, sistem, style, staff, skill, strategi, kemudian di tengah itu ada share values. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan kembali lagi di video selanjutnya ya kawan-kawan. Terima kasih. Bye-bye.